Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah seminar fisika saya dengan judul Penggunaan Sensor Cahaya Smartphone Terhadap Koefisien Atenuasi Bahan Plastik dengan saya sendiri, Fitria Siska Damayanti, mahasiswa Pendidikan Fisika 2016 Palembang, dengan dosen pembimbing Dr. Leni Marlina SPD MSI. Selanjutnya yang saya akan bahas, yang pertama pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima penutup terdiri dari kesimpulan dan pada latar belakang kita sudah tahu bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat ini berkaitan dengan semakin canggihnya penggunaan smartphone di kalangan masyarakat. Nah, smartphone itu merupakan perangkat seluler yang telah dilengkapi dengan berbagai sistem operasi layaknya komputer. Smartphone memiliki dampak positif dan dampak negatif. Tetapi untuk menutupi dampak negatif, maka dimanfaatkanlah dalam bidang pendidikan sebagai alat peneliti sains menggunakan sensor yang terdapat pada smartphone. Ada banyak macam sensor yang terdapat pada smartphone yang bermanfaat dalam ilmu fisika, yaitu akselerometer, gyro, proximity, ambient light sensor atau sensor cahaya, sensor kecepatan, dan lain sebagainya. Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pramuda dan kawan-kawan 2016, mereka telah melakukan penelitian dengan menggunakan sensor cahaya, tetapi tidak dijelaskan oleh mereka apa nama sensor cahaya yang telah mereka gunakan. Dengan saya maka saya mencari beberapa jurnal dan akhirnya menemukan bahwa sensor cahaya yang terdapat pada smartphone itu disebut ambient light sensor atau ALS. Dari pernyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait eksperimen fisika menggunakan sensor cahaya yang terdapat pada smartphone. Rumusan masalah, bagaimana penggunaan sensor cahaya smartphone terhadap koefisien atenuasi bahan plastik. Tujuan penelitian, menyelidiki penggunaan sensor cahaya smartphone terhadap koefisien atenuasi bahan plastik. Selanjutnya manfaat penelitian, yang pertama bagi peneliti, yang kedua instansi, yang ketiga sosial. Tujuan pustaka terdiri dari ponsel pintar, yang kedua sensor cahaya, yang ketiga koefisien atenuasi. Metodologi penelitian, metode penelitiannya eksperimen. Waktu penelitian tanggal 21 Maret 2020. Tempat pengambilan data di dalam ruangan dengan sinar yang masuk memadai. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini menggunakan bahan plastik warna merah, kuning, dan biru. Pada awal penelitian, mencari intensitas cahaya pada lingkungan dengan memperoleh lux di atas 2500. Selanjutnya mencari intensitas awal menggunakan sumber cahaya dengan memperoleh 1035 lux, kemudian menambahkan satu lapis warna merah antar smartphone yang menggunakan aplikasi Fisik Toolbox dengan smartphone sebagai sumber cahaya. Setelah mendapatkan lux dari satu lapis warna merah, disusul dengan satu lapis warna kuning, dan yang terakhir warna biru. Setelah pengukuran satu lapis, kemudian barulah menguji bahan plastik warna dengan menambah lapisannya 2-3 lapis pada masing-masing warna. Berikut adalah nilai rata intensitas cahaya melalui filter bahan plastik dari 1-3 lapis dengan warna yang digunakan merah, kuning, dan biru. Ini adalah gambar 2. Gambar rata intensitas cahaya setelah melalui
filter terhadap ketebalan bahan plastik warna merah. Maaf, ini adalah grafik. Yang gambar nomor 3 ini adalah grafik rata intensitas cahaya setelah melalui filter terhadap ketebalan bahan plastik warna merah, kuning, dan biru. Ini adalah grafik rata intensitas cahaya setelah melalui filter terhadap ketebalan bahan plastik dari 1 sampai 3 lapis. Ini adalah grafik rata intensitas cahaya setelah melalui filter terhadap ketebalan bahan plastik dari 1 sampai 3 lapis. Pada gambar 4 itu menunjukkan bahwa intensitas cahaya setelah melalui filter berubah seiring perubahan terhadap ketebalan dan warna bahan plastik yang digunakan. Semakin ditambahkannya bahan plastik, maka daya tembus yang diperoleh semakin lemah. Dari data di atas, warna merah itu lebih sulit ditembus oleh cahaya dibanding warna kuning dan biru. Sedangkan warna biru merupakan warna yang paling mudah ditembus oleh radiasi cahaya, sehingga untuk mencari nilai dari mu x dan karakteristik mu, dibuatlah grafik nilai I per I0 terhadap ketebalan bahan plastik yang ditunjukkan pada gambar nomor 5. Berdasarkan tabel pada gambar nomor 5 yang telah disajikan, tampak bahwa mu dari koefisien atenuasi bahan plastik yang digunakan bervariasi dengan warna yang berbeda. Berarti hal ini konsisten dengan gambar pada nomor 2, 3, dan 4 yang menunjukkan bahwa intensitas cahaya setelah dilalui oleh bahan filter berubah seiring perubahan warna bahan plastik yang digunakan. Pada gambar nomor 5 yang telah disajikan, tampak bahwa mu dari koefisien atenuasi bahan plastik yang digunakan bervariasi dengan warna yang berbeda. Berarti hal ini konsisten dengan gambar pada nomor 2, 3, dan 4 yang menunjukkan bahwa intensitas cahaya setelah dilalui oleh bahan filter berubah seiring perubahan warna bahan plastik yang digunakan. Apabila ketebalan tiap bahan plastiknya konsisten dan homogen pada nilai mu, filter bahan plastik berwarna merah mendapatkan nilai polinomial yang cenderung sesuai dan nilai R kuadrat yang jauh lebih baik daripada nilai R linier. Sedangkan filter kuning dan biru memperoleh hasil nilai R2 yang sedikit lebih baik daripada nilai linier. Hal itu masih cukup relevan untuk menunjukkan karakteristik dari koefisien atenuasi. Namun hal ini ternyata berdampak teknis yang kurang baik karena kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik konsentrasi molekul yang digambarkan pada kepekatan filter merah berbeda dengan dua warna lainnya, di mana filter warna kuning dan biru itu cenderung memiliki kepekatan yang hampir sama, sehingga menunjukkan bahwa dua warna ini memiliki kategori yang sama. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan ada keterkaitan antara penyerapan warna, konsentrasi molekul, dan tingkat keasaman. Berikut adalah tabel dari nilai mu x hasil dari polinomial, linier, dan R kuadrat atau R square. Ini adalah tabel 2. Selanjutnya, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Jadi, kesimpulannya didapat bahwa pemilihan plastik warna yang tepat menjadi hal yang penting untuk memudahkan kita dalam melakukan penelitian, beserta cahaya merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan saat penelitian, karena jika melakukan penelitian harus sesuai dengan tingkat kecerahan tempat penelitian, karena saat cahaya yang redup maka hasil yang diperoleh menjadi rendah, namun saat cahaya
terang, maka hasil yang diperoleh menjadi tinggi. Saran pada penelitian ini, hal yang penting harus diperhatikan yaitu yang pertama, tingkat cahaya tempat melakukan penelitian. Yang kedua, uji coba selanjutnya diharapkan menggunakan bahan plastik. Baiklah, sampai situ saja pemaparan makalah seminar fisika saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.